Oke, coach-coach semua, makasih nih sudah datang di sini semua. Orang mau sedikit cerita santai Joni sore menjelang malam setelah ini kan. Oke, lanjut Jo. Mungkin coach dulu di sini boleh perkenalkan diri masing-masing Jo dulu dari coach sini, coach Ewin so. Iya siap. Kita Edwin Umbas. Oke. Jadi sebelum di sini sempat melatih di beberapa tim di anggota Asprop Sulut, dan di luar sepak bola kita full time sebagai suami dan ayah dari anak-anak. Oh, jadi ada tanggung jawab juga di rumah ya selain di lapangan hijau tentunya toh? Betul sih. Oke, jadi mungkin itu coach Ewin Kang. Dia coach Ewin bisa belajar dulu. Rupa Gaga ini tampilan hari ini toh? Oke. Terima kasih. Kalau saya Jovan Mandey, sebelum di Supa sudah pernah melatih di Klub Sulut FC waktu ikuti Liga Suratin tahun 2017 dan tahun 2019. Di luar sepak bola, saya bekerja sebagai properti konsultan untuk orang-orang yang ingin beli rumah di area Manado. Terima kasih. Oke, makasih coach Jovan. Lanjut. Oke, terima kasih. Nama saya Coach Helen Toar. Sebelum di Sufa, saya cuma anak-anak yang melatih anak-anak di sekolah ekstrakurikuler ya. Itu yang saya coba-coba pelajari, dapat ilmu. Saya coba dilatih-latih anak-anak di sekolah-sekolah. Untuk kegiatan di luar sepak bola, saya guru di SD Negeri 36. Sudah berkeluarga, istri 1, anak 3. Oh, istri masih satu toh? Baru satu. Emang cuma satu. Cuma satu. Oke, bagus. Terakhir, nah ini yang paling ujung, paling siap, paling maju. Oke, bagaimana coach? Oke. Tapi nama Jufri, sering dipanggil Coach Jufri. Untuk latar belakang saya, aktivitas saya sehari-hari beraktivitas di Airport Samratulangi. Sebelum di Supa saya melatih SSB yang ada di Manado. Nah, coach ini sebagai pelatih sepak bola, pelatih untuk anak usia dini, bagaimana bercerita sampai coach semua boleh jadi pelatih bola? Mungkin dari coach Ewin justru dulu. Ya, memang bisa jadi pelatih sepak bola karena memang basicnya kan dulu mantan pemain. Oh, bermain bola dulu. Ya. Jadi setelah main masih belum boleh lepas dari sepak bola tuh. Jadi bagaimana memikirkan selain jadi pemain apa yang boleh kita bikin sepak bola. Sempat main profesional atau gimana? Sempat main profesional. Tapi nggak lama, nggak lama karena ada kuliah. Jadi setelah itu karena ini boleh lepas dengan sepak bola, jadi pikir-pikir kita mau bikin apa dengan sepak bola itu setelah jadi pemain. Jadi akhirnya memilih jadi pelatih. Jadi memang dasarnya menjadi pelatih karena kecintaan terhadap sepak bola. Karena memang jauh-jauh dari sepak bola. Dan memang so passion di bola kaki kan. Dan mulai dari anak-anak usia dini mulai melatih. Kalau Coach Jovan sendiri bagaimana? Sampai boleh jadi pelatih bola begitu? Kalau dari kita bermain bola lah sama-sama. Ya, kurang lebih sama. Musuh. Ya, sering orang beberapa dulu waktu di pertandingan atau di lapangan, orang sering Coach Edwin jago juga dulu, striker ganas dulu, predator. Kalau Coach Savana posisi sama sebenarnya. Oh, striker, tidak mau apa? Ya, tapi orang tim sering kali tim. Oke. Tim sering kali apa? Kalau mau bilang dasar apa untuk jadi pelatih, ya kurang lebih sama juga karena kecintaan untuk sepak bola. Terus terang saya memang belum sampai ke level profesional, jadi prestasi terbesar mungkin kalau dulu mungkin teman-teman juga tahu kalau dulu tuh orang masuk Persema Junior itu sangat bangga. Bukan mau bilang perbedaan dari sekarang, kalau ikut Suratin itu gampang, kalau dulu amat susah karena satu tim itu orang cuma mencari sekitar 20 atau 22 pemain dari hasil seleksi sekitar 400-an orang. Coach biasa begitu itu. Jadi satu kebanggaan kalau orang masuk tim di situ. Juga sempat ikut Popnas, sama juga dulu sistemnya begitu, sistem seleksi juga. Jadi
orang sangat bangga kalau misalkan bisa masuk di tim-tim seperti itu. Nah, kenapa dapat tanya kenapa menjadi pelatih sepak bola? Mungkin karena keinginan saya untuk menjadi pemain profesional belum terwujud, jadi akhirnya kita ingin coba kita kasih apa yang sebenarnya cita-cita menjadi pemain profesional, coba kita kasih ke anak-anak yang sekarang ini orang didik. Jadi akan menjadi kebanggaan kalau misalkan ada anak-anak yang terdidik terus bisa sampai ke jenjang profesional. Jadi orang mungkin merasa bapak orang ada di situ, walaupun sebenarnya orang punya badan bukan di situ, tapi orang punya jiwa mungkin ada di situ, kira-kira begitu. Memang semua kalau kita lihat memang dari passion kan, Ya. passion bola kaki, so pernah terjun langsung lagi kan di sepak bola baik profesional maupun amatir sampai akhirnya boleh mau menjadi pelatih sepak bola. Nah kalau menjadi pelatih sepak bola kan nggak samaran kong cuma yang penting ada anak-anak kong langsung bilang jadi pelatih bola kaki. Setahu kita kan begitu toh. Ya. Harusnya itu ada lisensi itu yang mau diambil toh. Mungkin di sini coach semua so ambil lisensi semua kan. Kalau coach Ewin so lisensi. Kemarin terakhir ikut kursus lisensi B. Oh iya, kalau coach Jovan C. C, sama lah, Coach Ya, Haylan, Jufri juga C. Kita Nah. bertiga sama-sama ambil. Oke. Nah, jadi bagaimana kan kalau Coach Haylan bisa jelaskan supaya mau ambil itu lisensi itu DP cara berawal dari mana atau mesti ikut di mana, daftar di mana, ada rekomendasi atau seperti apa Coach supaya boleh dapat lisensi pelatih bola kaki ini? Ini pengalaman saya untuk Iya. pertama kali ambil lisensi D kan. Dasarnya saya guru. Jadi ada dari Dinas Pendidikan kerjasama dengan PSSI. Jadi setiap daerah dibutuh 2. Jadi kita ambil lisensi D, masukkan berkas. Jadi semacam keterampilan, mempunyai keterampilan, kirim ke pusat, baru di situ disortir, dipilih siapa-siapa yang bisa dipilih, maksudnya yang berhak untuk ikut lisensi D itu. Jadi kita di sini 2 orang, saya sendiri dan ada yang dari Bitung untuk ambil lisensi D itu. Jadi ikut di Bandung kalau untuk lisensi D, yang C ya ikut di sini, di Manado sini. Nah kalau Coach Ewin mungkin bisa jelaskan bagaimana tuh DP struktur dan atau level-level pelatih-pelatih yang ada DP lisensi P level-level itu dan Tingkatan. iya DP tingkatan begitu. Memang dasar tadi yang dibilang Coach Jufri memang mulai dari D. D. Tapi Kalau D itu dia ada pengalaman atau apa sampai dia D bisa? itu siapa saja bisa. Oh kalau dia siapa Yang saja penting bisa. punya keinginan itu bisa ikut. Oke. Nah setelah itu lanjut ke lisensi C, terus B, kemudian A, baru terakhir itu A-Pro. Jadi tahapannya itu, levelnya itu. Nah kalau misalnya dari D ke C dia mesti ada mungkin ada di jarak tahun atau dia mesti pengalaman Ya, melatih. kalau dari PSSI memang itu ada rentang waktu harusnya. Tapi kemarin kita ikut belum rentang waktu harus ikut C, tapi dapat rekomendasi dari instruktur. Oh. Jadi bisa langsung ikut, tidak mengikuti rentang waktu itu. Jadi bisa langsung ikut. Nah, Coach Jovan, kalau DP lisensi itu, kalau D boleh pegang tim mana atau C boleh pegang mana? Kan kalau dengar kan kalau liga tuh mesti A atau bagaimana itu kira-kira Coach? Ya, kalau D untuk sekarang saya aturan PSSI dia boleh pegang SSB, SSB. Iya, buat SSB. Ya. Kalau D baru di level SSB. Kalau di C dia sudah bisa ke ini ya sekarang ke Suratin atau Liga 3 sudah bisa. Kalau B untuk sekarang bisa asisten Liga 2 dan seterusnya A sampai A Pro itu sudah ke Liga 1. Begitu. Jadi DP untuk jadi pelatih itu ada DP jenjang, bisa jadi semakin jenjang karir juga ya. Kalau memang mau suka ambil terus DP lisensi, boleh sampai pegang klub liga tentu kan. Kalau suka pegang klub liga lumayan itu tuh. Iya. Nah bisa jadi juga salah satu pekerjaan atau sumber pendapatannya. Oke, begitu. Jadi memang pelatih di Sulawesi Utara kita lihat mulai banyak juga kan ini kan
Nah, semoga ke depan tentu tong berharap semakin banyak juga pelatih-pelatih yang memang pegang lisensi, bukan cuma di Manado sampai di luar-luar di kota kabupaten dimanapun yang ada di Sulu toh. Tong harap semua boleh pegang lisensi supaya digunakan for apa tuh, for tompe anak-anak supaya memang betul-betul dapat materi yang pemahaman yang betul kan tentang sepak bola. Nah, kalau Basita sendiri kan coach sekarang ini ada di satu wadah atau satu rumah yang namanya Sulut United Football Academy kan. Coach Sufa di sini. Nah, mungkin boleh cerita sedikit mulai kapan Sufa mulai latihan, di jabal latihan di mana, dan pernah kegiatan-kegiatan apa biasa Sufa ada Iko ini. Mungkin kasih ke Sufa. Kok Sufa orang mulai dari bulan Juni ya tahun 2021. Semua hampir 1 tahun kan? Hampir setahun. Jadi tinggal ini Mei Juni. Berarti 1 bulan lagi orang semua anniversary yang pertama. Kalau kegiatan-kegiatan yang orang so ikut, ada pertandingan lokal di sini maupun pertandingan level nasional seperti Suratin. Orang so bicara prestasi mungkin di kelompok usia 12 orang so pernah juara, baru ada pertandingan post B itu orang dapat ranking 3, terus yang terakhir itu orang dapat runner up untuk yang kategori usia 17. Selain di lapangan, orang juga ada program-program yang lain, seperti orang ada kegiatan sosial, orang ke panti asuhan, baru kemana itu orang pergi coach? Panti asuhan, baru ada kegiatan apa lagi itu lalu? Pasca bersama. Pasca apa ya? Untuk kebersamaan juga ya, karena ada. Lalu kalian pada kegiatan di Pemkot itu di Tikala bagaimana? Oh, United. Bersama dengan akademi yang lain juga, Reds United untuk program kesetaraan gender, untuk kekerasan terhadap perempuan ya. Dan juga waktu bulan puasa baru-baru ini terbikin kegiatan buka puasa bersama. Kira-kira itu yang orang. Jadi bukan cuma di lapangan hijau kan berarti Sufani, dia berarti sampai kegiatan-kegiatan di luar juga. Iya. DP tujuan for apa itu coach? For anak-anak, for Iya, mungkin orang tujuan itu untuk anak-anak biar pertama orang pikir bersama tetap ada. Baru orang jarak dengan orang tua atau dengan yang maksudnya anak-anak saudara atau apa, orang rasa lebih dekat, itu untuk kekeluargaan semakin dapat. Tujuan itu. Nah, lanjut nih coach, kalau di Sufa sendiri kan bagaimana dari pembagian kira-kira usia? Karena mungkin tuh kalau misalnya anak-anak umur 10 tahun kalau mau latihan yang 16 kan dari segi fisik juga kan mungkin beda. Mungkin Coach Helen bisa jelaskan coach sendiri pegang yang usia mana, Coach Jufri mungkin atau bagaimana kira-kira DP pengaturan untuk terkait dengan usia-usia yang ada di Sufa sendiri. Oke, untuk kategori usia ada 6 sampai 12 tahun. Jadi itu untuk 6 sampai 12 tahun, kategori 6 sampai 12 tahun yang melatih anak-anak itu saya sendiri, dan untuk 13 tahun sampai 17 ada lagi yang sampai 20 tahun Coach Jufri sama Coach Jovan yang pegang. Jadi yang latih untuk 13 tahun ke atas Coach Jufri dan Coach Jovan. Nah, kalau berarti kan Coach Helen sendiri pegang 6 sampai 12 kan? Apa suka duka atau jabaran anak-anak tuh 6 tahun dong bisa latihan bola, stetoskop bola atau belum itu? Jadi lebih ke bagaimana ya untuk melatih anak-anak yang 6 sampai 12 tahun, orang harus DP karakter ya, itu karakter kan pasti beda-beda. Iya. Paling anak-anak ada yang suka masih ada rasa egois begitu kan, pegang bola dia suka dia terus pegang bola, baru mesti belajar passing, lain kali orang mesti ajar passing, orang making lain. Jadi mesti lebih sabar kan? Nah, jadi belajar dari, apalagi kan saya guru, jadi belajar dari sekolah ya, dapat di sini lagi mengajar anak-anak ya, dinikmati saja. Jadi cara melatih mereka menyesuaikan dengan mood, dorong ke mood bagaimana, dorang lagi bagus ini, jadi orang boleh coba anak passing. Jadi ikut dorong pe situasi mood kan ya.
mesti menyesuaikan yang orang kan. Nah kalau Coach Jufri kan mungkin 13 sampai 20 kan. Nah bagaimana kalau yang mungkin lebih mengerti DP suka duka atau DP kendala yang dihadapi atau fine di 13 sampai 20? Jadi begini, jadi untuk pribadi saya, pertama dalam hal ini pribadi saya beda ya untuk melatih di sebelumnya di SSB sebelumnya dengan di akademi sekarang ini. Jadi saya ini kita ini semua dituntut untuk pertama selain melatih sepak bola, jadi kita itu dituntut untuk melatih karakter dari anak-anak. Jadi tantangan itu besar sekali ke kita. Jadi kita punya tanggung jawab di sini. Karena ini masalah masa depan mereka, kemana mereka akan lanjut, itu tergantung dari para pelatih. Jadi kita dituntut untuk melatih, bukan selain melatih skill, teknik pemain itu, tapi juga kita dituntut untuk melatih karakter. Iya, jadi kalau mau bilang karakter beda-beda ini anak-anak ini. Iya. Ada yang tukang baku sedu, ada yang bilang lalam mulu, ada apa istilahnya? Pokoknya Kepala angin. Kepala angin. Kalau pribadi kita memang kadang stres. Iya betul. Apalagi coach Helen itu yang dibawa, sedangkan yang umur begitu masih ada. Jadi itu orang mau melatih pada orang supaya merubah itu dia. Jadi mereka punya dasar untuk ke depan itu dia. Pertama yang karakter, attitude mereka. Kalau karakter attitude sudah bagus ya kita enak itu kalau melatih sepak bola. Kalau kepala angin setengah mati mau perintah, itu berarti ada masalah dengan itu. Tapi kalau dia attitude bagus, tinggal bilang passing begini dia ikut. Nah, seperti itu. Jadi tantangan itu besar sekali. Orang harus pelatih itu harus siap mental, siap tenaga untuk melatih mereka. Kalau kita dari situ sih. Nah kalau Coach bilang tadi kan masalah karakter ini toh, kalau misalnya ada tuh anak karakter ini yang memang setengah mati sekali mau atur, kira-kira apa yang Coach bisa biasanya backing kalau mau menghadapi masalah terhadap anak-anak seperti itu? Karena memang ya ini juga kan tentu orang tua kan mempercayakan anak-anak masuk sini kan jadi tanggung jawab juga tuh for pelatih-pelatih di dalam tuh untuk mengatur ini anak-anak karakter. Mungkin mau rubah karakter satu orang kan nggak mungkin segampang itu. Tapi gimana Coach kalau begitu? Ya ini ya bagian yang sangat penting kalau bagi saya. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, nggak mungkin tuh orang mau langsung mau bilang, oh ini anak ini karakter. Jadi tentu ada pendekatan. Jadi pelatih itu harus tahu psikologi juga. Lihat nih anak ini dia, aduh. Biar nak sekolah psikologi mesti belajar ya. Belajar. Harus ada profiling juga. Profiling itu sudah bisa melihat, oh ini anak ini mungkin ada masalah di rumah. Mungkin dia kurang tidur. Mungkin dia main game terlalu banyak atau enggak. Betul bobat timba di rumah tuh jadi pesuruh. Jadi hal-hal seperti itu orang mesti tahu. Jadi pendekatan ya secara personal. Kenapa anak di rumah? Ya kenapa anak di latihan ada bikin pukul bagusin? Iya. Banyak semangat latihan. Pada play beban di muka ini tuh. Ada masalah. Nah seperti itu. Jadi orang bisa lihat. Ada memang terjadi beberapa tahun lalu. Ini anak ini ada ini kejadian. Karena nggak bisa sebut nama saja soal ini. Ada kejadian di anak waktu mungkin karakter ya waktu sebelumnya dia di SSB mungkin karena dia merasa lebih jago mungkin, setelah dia masuk di lingkungan akademi, dia kalau nggak salah dia memang beasiswa mungkin, tapi dia merasa karena dia terasa lebih tinggi, jadi dia anggap enteng yang lain, jadi timbul di situ, jadi makanya kita kasih keras, kita kasih keras. Bahkan bermain, tolong kasih ini dulu ke dia. Dia merasa ada perubahan lah, dia merasa oh ternyata orang mesti rubah tuh karakter seperti itu. Jadi untuk bersyukur, alhamdulillah sekarang ya ada perubahan untuk anak itu dia merasa main merasa lepas, sudah ada lagi karena itu dia karakter itu agak berubah. Jadi antisipasi dan tuh dia bilang star syndrome begitu. Ya. Mungkin di luar orang puji-puji jago ngana begini itu. Karena begini, ini yang tergabung di Supa ini orang itu pemain basic orang dari SSB yang itu pemain yang mungkin di klub sebelumnya memang pemain potensial, pemain ini.
Jadi disatukan di akademi melalui proses seleksi. Jadi kan beda-beda. Nah kalau coach bilang banyak yang terkumpulkan dari SSB sebelumnya atau orang tuh. Kalau misalnya yang nggak punya SSB kok tiba-tiba masuk Sufa bagaimana? Boleh. Boleh. Semua ada kesempatan masuk Iya. Sufa, ya toh. Ya kalau dia punya kemauan, dia punya passion, semangat mau latihan bola, ya kita terima, terbuka. Iya, nah Coach Win, bagaimana Coach? Saya bedakan kan mungkin anak-anak yang punya dasar toh. Biasa kalau memang dia sudah dari SSB, biasanya mungkin DP teknik-teknik dasar, passing, dribbling itu ada. Nah, sementara Sufa juga kan membuka peluang juga untuk anak-anak yang yang nggak pernah ikut SSB mungkin ini jadi DP tanpa belajar pertama, jadi DP akademi pertama dan bagaimana Coach Moator yang punya dasar ini memang masih cuma modal mantar, masih cuma modal semangat di Moyokoi. Bagaimana Coach? Jadi memang kalau untuk anak-anak yang walaupun secara umur dorang sama, tapi secara kualitas kadang orang lihat berbeda. Iya. Ada yang lumayan, ada yang, nah itu orang ada metode khusus orang pakai, nyandak satu metode. Ya, jadi ada metode yang namanya di sekolah itu ada metode terisolasi, ada yang holistik. Nah, yang kemampuan teknik skill lumayan bagus, orang gunakan yang holistik. Yang kemampuan yang orang rasa, oh ini perlu orang isolasi dulu. Jadi itu ada latihan sendiri, metode sendiri untuk anak-anak yang kemampuannya belum bisa menyesuaikan dengan anak-anak yang sudah duluan berlatih. Memang baru tahu juga kalau di bola kaki ada DP holistik dengan terisolasi. Ini kata isolasi kok serupa sering dengar akhir-akhir ini. Jadi rupa batak sedikit jadi maksudnya isolasi lah kalau mau latihan bola. Oke. Kong kalau Coach Sofan sendiri, kalau di Sufa sendiri itu DP latihan mungkin apakah di mana? Stadion Kelabat atau pindah-pindah? Kalau DP hari latihan, hari-hari apa biasa itu? Iya, orang latihan di stadion hari-hari Senin, Rabu, Jumat. Tapi selain di stadion, orang ada lapangan alternatif yang orang digunakan. Yang lalu pernah orang di daerah sana, ada juga yang daerah Timur, ada juga daerah Tomohon, terkadang orang ambil situ. Jadi orang ke lapangan 1 plus ada Iya, pindah-pindah berarti kan? Iya. Nah, kalau pindah-pindah begitu kok ini anak-anak ini dari mana semua ya? Apakah memang cuma dari Manado atau dari daerah-daerah lain bagaimana? Nah, kompe anak-anak ada bukan cuma dari Manado, bukan ada yang dari daerah Minsel, ada daerah Tomohon, daerah mana Leilon lagi sana ada. Turun-turun Manado dong itu? Turun orang siang. Ada lagi yang baru gabung itu dari Motoling, iya ada Minut. Baru-baru kita tanya, tuh anak yang baru gabung sekitar 2 minggu lalu, tuh dek, nggak tinggal di Motoling. Iya, terus tiap hari ke siang, tiap kali latihan dari Motoling kamar. Motoling ya? Iya bos, kita juga bisa kamain dia keinginan untuk latihan. Cuma latihan bola di Motoling turun Manado. Iya, jadi itu nonton anak-anak bukan cuma dari Manado saja. Oke. Jadi memang ini Sufa ini bukan cuma bukan cuma orang Manado punya, memang orang Sulawesi Utara punya, no? Nah, jadi mungkin itu jadi tanggung jawab juga dari coach semua kan, bagaimana juga mau aturin karakter anak-anak ini mau menghadapi pada orang dari segi latar belakang suku budaya juga mungkin ada yang berbeda-beda juga kan. Jadi memang kalau kita memang tugas berat, tanggung jawab berat juga ini yang diharapkan anak orang tua, bahkan diharapkan publik sepak bola Sulawesi Utara sendiri di pundak dari coach-coach semua, karena masa depan sepak bola Sulawesi Utara kecil ataupun besar ada pak coach-coach semua yang ada di sini, melalui ini Sufa ini dia. Nah, kalau bercerita kan ini soal akademi toh, kalau jadi latihan itu coach, kalau mungkin di sekolah kan kalau orang belajar di sekolah dan di mungkin mata pelajaran ada pakai kurikulum atau pakai DP program-program pelajaran, program mata pelajaran atau apa. Nah, kalau di Sufa sendiri DP kurikulum atau program yang dibagikan ke anak-anak bagaimana itu coach? Mungkin coach Helen, coba coach Helen. Untuk kurikulum Kan guru toh, Ya. jadi mau sebandingkan bagaimana tuh kurikulum di sekolah dan di ke-13. Kalau di Sufa sini masih menggunakan itu PSSI punya ya, Villanesia, kita ambil dari Villanesia itu sendiri. Jadi ada kurikulum, mungkin ke depan kita pakai kurikulum sendiri. Mudah-mudahan orang pakai kurikulum sendiri yang diambil dari Villanesia itu sendiri. Bagaimana tuh? Nah, kalau Villanesia ini berarti coach dapat ilmu tidak ikut itu kursus. Nah, bagaimana itu coach Villanesia ini sendiri? Jadi Villanesia ini kalau pengertian secara umum kan Villanesia itu
cara yang dipilih oleh Indonesia, bagaimana cara Indonesia bermain kan, disesuaikan dengan apa namanya, dengan karakter pemain Indonesia, dengan cuaca, dengan budaya. Terus itu didasar itu. Jadi secara umum pengertiannya itu. Nah, Mari seperti filosofi kan? filosofi. Nah, tapi secara orang lebih detail lagi sebenarnya Villanesia itu merupakan struktur latihan. Struktur tahapan-tahapan latihan itu lebih ke teknis itu. Tapi secara umum sebagai gambaran tadi, Villanesia itu cara bermain yang dipilih berdasarkan karakter, budaya, sosial yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi memang tuh programnya kasih Panakano juga nyanak sambara. Hari ini latihan dribbling, latihan besok passing, habis itu cetak gol, nyanak begitu kan. Ada DP pola yang sudah diatur semua melalui ini Villanesia ini dia. Nah, coach, mungkin coach Sufri bisa membedakan bagaimana apa sih beda ini Sufa dibandingkan dengan mungkin SSB atau akademi lain. Mungkin bukan antara mau beda-beda, cuma mungkin apa yang menjadi suatu yang unik atau menjadi hal yang spesial di Sufa itu sendiri. Bagaimana, coach? Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya untuk bentuk pelatihan sama ya di SSB dengan di akademi itu ya. Kalau bedanya di akademi kita sudah kita mempunyai tujuan. Jadi saya jelaskan di sini, kita jelaskan di sini Sufa itu diibaratkan ini sebagai apa ya, sebagai suatu dasar supaya kita sudah bisa lanjut ke yang lebih di atas lagi ya tentunya kita mempunyai tim kebanggaan Sulut United. Jadi kenapa Akademi Sulut United ini dibentuk? Ya pertama untuk menciptakan bibit-bibit unggul, ya pemain-pemain lokal, pemain-pemain asli putra Sulawesi Utara yang berkualitas, yang kedepannya akan membela tim Sulut United. Jadi intinya kita mengelola ini, akademi ada ini untuk masyarakat Sulawesi Utara, untuk anak-anak Sulawesi Utara untuk bisa mengembangkan bakatnya. Ya tujuannya untuk Sulut United itu sendiri. Ya bisa-bisa siapa tahu anak ini bisa berkembang lagi, mungkin di timnas atau mungkin di klub-klub liga yang lain. Jadi istilahnya kita sudah berada di salah satu kelompok, salah satu keluarga besar Sulut United. Tetapi itu ya akademi itu basicnya kita di akademi. Oke. Jadi seperti itu. Tadi Coach Sufan mungkin Coach Sufri sudah jelas sempat sentil tentang tim utama senior. Nah, untuk Sufa sendiri bagaimana dengan DP hubungan dengan tim senior? Mungkin apakah ada sharing knowledge ataupun juga ada komunikasi antara tim pelatih Sufa dengan tim pelatih mungkin tim senior pelatih itu? Apakah mungkin masih sama dia bermain atau seperti apa kira-kira coach? Hubungan atau integrasi antara tim senior dan tim Sufa sendiri? Iya, pastinya program-program dari tim senior pasti orang akan aplikasikan di akademi, jelas gitu. Karena kembali lagi tadi muaranya ke anak-anak ini pastinya ke tim senior, dan orang juga memang ada program untuk anak-anak akademi. Dia akan promosi ke, kalau memang dia punya prestasi atau bakat yang spesial, dia pasti akan ditarik ke tim utama. Dan program itu orang so rancang program itu. Pertanyaan yang tadi kalau apakah orang ada ini interaksi sharing knowledge? Iya, orang ada pasti dari pelatih tim utama untuk orang kasih bahan, atau misalkan orang kasih ilmu juga ke orang. Tetap itu berjalan sampai sekarang ini. Jadi masuk di Sufa sendiri sama yang ada jalan mau terbuka untuk anak-anak ini dan mau lanjut sampai ke level profesional. Mungkin kan semua anak-anak juga waktu dulu kan kalau suka ikut SSB begitu ya tanya mau jadi apa, jadi pemain bola toh. Nah mungkin DP arah mau ke pemain profesional itu toh yang misalkan di lapangan terus bilang ini kalau di Sufa sampingan ada kendaraan yang tepat, kendaraan yang tepat. Mau di tujuan misalkan mau ke Bitung, ini ada di tol, jalur cepat untuk ke sana. Bukan di teman-teman yang lain itu nak berhak seperti itu. Nah juga, tapi artinya orang ada jalur lah yang
yang lebih mantap lah untuk ke arah sana. Dan juga kan sekarang ada afiliasi dengan dengar kan terafiliasi dengan klub-klub Liga 1 untuk ini toh, untuk Salurkan pemain mungkin kan. Misalkan ke EPA usia berapa, orang juga ada afiliasi dengan klub Liga 1. Itu mungkin jadi keuntungan juga ya anak-anak Ya, SUFA betul. yang gabung dengan SUFA tentunya. Nah, selanjutnya ke depannya ada DP program-program apa yang mungkin terdekat ataupun yang nanti SUFA mau bikin Coach Ewin, mungkin mau ke lomba di mana atau atau memang fokus di konsep latihan atau seperti apa kira Coach? Ya, jadi- Pengembangan ke depannya ini SUFA. Untuk ke depan kita memang mempersiapkan, kita melihat kompetisi atau turnamen-turnamen yang ada, dan memang yang terdekat rencananya kita akan ikut Garuda International Cup. Nah, setelah itu kita sudah menyiapkan program untuk membuat liga akademik khusus Mau bikin liga sendiri. Liga Akademi SUFA. Jadi setiap cabang-cabang itu orang bikin kompetisi. Nah, setelah itu nanti orang tinggal lihat apakah ada turnamen atau kompetisi lain yang bisa orang ikuti, orang akan semaksimal mungkin kalau bisa orang akan ikut. Karena memang tujuan dari latihan itu orang kan untuk itu, untuk kompetisi. Kalau latihan tanpa kompetisi, tanpa pertandingan, Nah, itu Kang. pasti anak-anak mau latihan mau kemana? Kayak gitu. Nah, kalau yang kompetisi yang prestasi yang karena baru mau 1 tahun toh, mana prestasi yang cukup membanggakan sejauh ini apa yang sudah diraih oleh SUFA? Sementing tadi itu kita bilang orang ada ikut beberapa pertandingan dan orang pertama orang pernah juara untuk kategori usia 12, baru orang juara untuk kategori usia 16 yaitu juara 2 kalau usia 12, juara 1 yang usia 16 orang pernah peringkat 3, baru yang terakhir ini usia 17, suratin usia 17 orang syukur orang puji Tuhan bisa runner up. Iya. Kalau suratin berarti bagi semua klub-klub yang ada di Sulawesi Utara Iya. kan. Oke. Nah, untuk saat ini kan yang menjadi concern utama atau yang memang menjadi hal utama yang terus dibenahi di SUFA sendiri kira-kira apa Coach Jufri mungkin? Yang memang menjadi concern utama mungkin apakah selain tadi kan mungkin bahas tentang karakter, tapi ini mungkin lebih ke teknis dan toh. Nah, anak-anak di SUFA sendiri lagi fokus mau selatih lebih dribbling atau baca cetak gol atau mungkin cuma studi taktikal atau seperti apa Coach? Ya, kalau bicara seperti itu yang pertanyaan itu ya, jadi kalau kita para pelatih semua ini melatih anak itu secara keseluruhan ya, pengembangan teknik, skill, individu pemain. Ya, kita ingin membentuk salah satu membentuk tim ya, tim yang berkarakter, yang punya permainan, motivasi, passion, semangat yang bagus. Jadi intinya anak-anak ini yang pertama kita bisa kembangkan karakter mereka, kembangkan skill mereka ke lebih bagus lagi. Jadi kalau untuk sistemnya kita latihan, kalau lebih spesifik adalah metode-metode latihan yang kita berikan. Ya pertama sih kalau sama yang kita bilang tadi itu karakter itu penting sekali. Karakter penting untuk pengembangan skill mereka. Jadi latihan mungkin Coach Edwin boleh jelaskan bentuk-bentuk latihannya. Ya, jadi di kurikulum sepak bola Indonesia itu ada fase-fase pengembangan. Jadi ada di usia 6 sampai 9 tahun itu namanya fase kegembiraan. Ya, jadi memang di situ fokusnya kita bagaimana tujuannya anak-anak ini orang senang sepak bola itu dulu di usia itu, di fase-fase itu. Nah, baru ada fase berikutnya namanya fase pengembangan skill. Di usia situ, usia 10 sampai 12 tahun, di situ orang fokus di memang pengembangan skill anak itu. Cara dia dribbling yang bro bilang tadi, yaitu orang fokus di situ. Jadi memang fokusnya berbeda-beda tergantung fase. Kemudian masuk di fase berikut, fase pengembangan permainan namanya.
pengembangan pemain. Jadi orang sudah mulai Usia latih berapa itu kalau pengembangan 13 sampai 14 sampai 17, 14 sampai 17. Itu fase pengembangan permainan. Jadi memang orang baru sampai di situ karena lewat 17 itu udah fase penampilan namanya. Itu sudah prestasi. Sedangkan untuk yang ini kita masih fokus pengembangan individu bukan pengembangan tim. Jadi kita fokus di situ. Ada fokusnya masing-masing berdasarkan fase tadi itu, berdasarkan usia. Nah, sementara untuk Sufa sendiri kan yang orang mungkin banyak tahu, selain di sini, selain di Manado dan kan semua buka-buka cabang ini tuh di daerah Minahasa mungkin tuh di Tele di Langowan kan, Langowan, Tulap, ada Lela mungkin ke depan, Tele so ada di DP Coming Soon yang Tomohon tuh, Sonder kawan-kawan. Mungkin Coach Sofan bagaimana hubungan dengan teman-teman pelatih di sana, bagaimana juga mungkin mau kolaborasikan tuh ini program Sufa secara utuh dan karena kan mungkin ini mungkin jadi satu rumah tuh nggak mau beda-beda tuh mungkin ketika nanti mau berkompetisi anak-anak dari sana mungkin mau gabung di sini atau seperti apa coach? Iya pasti orang itu satu family dan orang nggak orang apalagi teman-teman pelatih di sana waktu orang masih aktif juga bermain sebenarnya orang satu zaman lah satu angkatan dulu juga sering bermain bersama-sama dengan teman-teman yang di Minahasa jadi orang sama pas orang di approach ke sini, beberapa di sini lagi tuh orang. Jadi sebenarnya biasa. Jadi kalau bilang hubungan, orang dari dulu suka teman baik. Bahkan ada orang yang dulu satu tempat kuliah. Jadi so enak dong pas beberapa bukan yang orang baru lagi nyanda, ada so lama dan jadi orang tinggal kasih sama-sama orang visi dan misi untuk Sufa ini yang lebih baik. Nah, mungkin kalau dari sisi mungkin DP teknis dan apakah tuh yang jasa latihan sini dan di sana beda atau satu sama-sama bikin DP kurikulum atau bagaimana? Ya, kalau untuk program latihan itu kita sebisa mungkin pasti sama ya. Tapi kita yang kita bilang tadi berdasarkan fase-fase itu loh. Jadi kalau misalnya program latihan itu tergantung dari misalnya kalau U17 itu orang lihat berdasarkan evaluasi misalnya orang uji coba. Tapi prinsipnya sama, latihannya ya itu sepak bola kan ya menyerang, bertahan, transisi. Jadi latihannya sama, tinggal tergantung nanti evaluasi yang orang uji coba tadi. Apakah orang hari latihan menyerang berdasarkan evaluasi yang tadi itu. Jadi tetap di sana juga pakai kurikulum yang Villanesia juga kan sama-sama. Oke coach, jadi memang luar biasa ini untuk orang cerita ini kong kira-kira dan harapan mungkin coach Helen sendiri harapan coach pribadi dan sebagai seorang pelatih lihat nih anak-anak ini dia mungkin 10 atau 20 tahun ke depan coach harapan for orang seperti apa kira-kira yang coach latih sekarang? Jadi mungkin harapan saya untuk anak-anak 10 sebenarnya minimal ini Sulut United. Oh, jadi pemain minimal itu. Ya, betul. Maksimal ya timnas. Itu kan tujuan jadi pelatih. Nah kalau coach Jufri sendiri dari sisi sekarang kan coach pelatih so lisensi C lagi nih toh. Kalau harapan coach secara pribadi sebagai seorang pelatih untuk karir sebagai seorang pelatih sendiri bagaimana coach ke depannya? Ya tentunya kalau untuk karir pelatih ya saya ini kan masih belajar. Jadi yang pertama ya saya akan lebih mengembangkan karir saya ya saya ingin melanjutkan lisensi ya. Ya istilahnya ya tentunya pengembangan karir ya kalau istilahnya ke depan ya tujuan ya memang siapa tahu jadi pelatih ya kode keras siapa tahu masalah ya harapan tuh itu memang pengembangan karir toh pengembangan karir orang ya diberikan kesempatan diberikan tanggung jawab kenapa tidak betul jadi ya pengembangan karir lah. Jadi selain belajar, ya tentunya kalau ada kesempatan ya saya maju. Maju. Tetap maju. Jangan pernah mundur toh. Jangan maju. Nyere. Oke, terakhir sendiri Coach Ewin untuk harapan untuk Sufa sendiri ke depannya kira-kira bagaimana, Coach? Ya. Yang terakhir sebelum kita jawab, jadi memang kehadiran Sufa di Sulut ini harus disyukuri oleh masyarakat Sulut toh. Karena seperti yang orang bahas tadi di Sulut nyanda kekurangan bakat sepak bola atau potensi bola besar sekali. Nah dengan kehadiran Sufa ini tujuannya orang mengembangkan potensi-potensi ini sekaligus orang menyiapkan pintu dan menyiapkan jalan untuk anak-anak menuju ke profesional. Amin. Jadi memang harapannya ke depan
dari Sufa ini lahir pemain-pemain yang coach bilang tadi minimal membawa prestasi kepada tim utama Sulut United, kemudian bisa sampai ke tim nasional. Itu cita-cita yang ingin orang semua Amin. Setuju. Ada tambahan Coach Sofan mungkin? Kalau dari kita sih mungkin kita kembali ke pertanyaan yang tadi soal prestasi. Berhubung orang di sini pegang anak-anak usia dini, jadi mungkin dalam 1 tahun ini orang prestasi seperti saya bilang tadi ada juara, ada runner up, ada peringkat ketiga. Tapi sebenarnya dalam kelompok usia dini ini orang jangan dulu berpikiran selalu soal juara. Orang selalu berpikir saja untuk pengembangan bakat anak-anak. Jadi itu yang penting. Prestasi selalu orang bilang hanyalah bonus, bukan berarti orang bilang orang yang mau juara 1. Iya, sudah bisa lah itu. Betul. Latihan kau mau cari juara, tapi pada maksudnya pada fokusnya orang itu sebenarnya bukan juara 1 yang akan orang kejar, tapi untuk pengembangan bakat anak-anak. Oke, memang luar biasa ini. Coach Mar, semua latihan so atau mau kemana ini toh? Masih mau berjalan kemana so? Jadi sampai di sini Tompe baca cerita ini kesempatan kali ini. Dito sampai mau dapat ulangnya di kesempatan Siap. berikut. Siap. Makasih sama so hadir di sini. Terima kasih. Sukses selalu. Maju. Maju. Bagi Jo. Oh, bagi. Oke.